Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Edelweiss, NIM 2212133 dari kelompok 8 kelas 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan jenis-jenis komponen isi atau bahan ajar kurikulum mata kuliah pengembangan kurikulum dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang digunakan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi belajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar berisi materi pembelajaran atau instruction materials yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Menurut Ibrahim, bahan ajar adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa dalam rangka menguasai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun definisi bahan ajar menurut Noviarni yakni adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Bahan ajar bukan sekedar buku pegangan guru atau siswa atau kurikulum 2013 semata, tetapi bahan atau sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan memfasilitasi siswa atau membantu siswa memahami materi pokok atau konsep dari sumber belajar tersebut. Dengan menyadarinya ke bahasa yang mudah dipahami siswa. Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Adapun definisi bahan ajar menurut Abdurrahman Gintings, yakni bahan ajar adalah rangkuman materi yang diajarkan yang diberikan kepada siswa dalam bentuk bahan tercetak atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik verbal maupun tertulis. Bahan ajar atau materi pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Materi pembelajaran atau instructional materials adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Definisi bahan ajar menurut Nur Hamim adalah bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar.
Bahan ajar merupakan seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran sesuai kurikulum yang didesain dalam bentuk bahan yang digunakan siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk tercipta tujuan pembelajaran di sekolah. Jadi, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang telah disusun secara rapi dan praktis, baik berupa tertulis ataupun tidak tertulis, guna untuk kelancaran proses pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan pembelajaran yang didesain lengkap, artinya bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh. Meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi dan umpan balik. Contohnya adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis web atau internet. Definisi yang kedua yakni bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas. Seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contohnya, kelompok bahan pembelajaran meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, global, model kerangka manusia, dan sebagainya. Misalnya, guru akan mengajarkan materi tentang pulau-pulau besar di Indonesia dengan menggunakan peta datar Indonesia. Peta dapat diklasifikasikan sebagai bentuk desain bahan pembelajaran yang berisi materi tentang kepulauan Indonesia. Jenis-jenis bahan ajar. Menurut Abdurrahman Gintings, jenis-jenis bahan ajar diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama materi fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua, materi konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, materi prinsip, yaitu berupa hal utama pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, materi prosedur. Materi prosedur yaitu meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Selanjutnya, materi sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek afektif, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Adapun menurut Nur Hamim, jenis bahan ajar ada 6, yaitu yang pertama information sheet atau lembar informasi, yang kedua operation sheet atau lembar praktik, yang ketiga job sheet atau lembar tugas, keempat worksheet atau lembar kerja, handout, diklat, dan modul.
Menurut Kasful Anwar dan Hendra Harmi, jenis bahan ajar ada 4, yaitu yang pertama fakta asosiasi antara objek, peristiwa, dan simbol yang ada dalam lingkungan nyata atau imajinasi. Materi jenis ini terkait dengan nama-nama objek, orang, tempat, peristiwa, benda komponen, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep adalah sekelompok objek dan peristiwa, simbol yang memiliki karakteristik umum atau sama dan diidentifikasikan dengan nama yang sama. Misalnya, materi terkait dengan permintaan dan penawaran. Materi ini akan terkait dengan definisi dan rumus. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip adalah hubungan sebab akibat antara konsep, misalnya materi membahas permasalahan ekonomi di Indonesia. Rumusan materi ini terkait dengan definisi, lingkungan, dan pengamatan. Selanjutnya yang keempat, prosedur. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah tertentu, atau membuat sesuatu. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu secara berurutan. Adapun menurut Noviarni, jenis bahan ajar ada 4, yaitu bahan ajar cetak atau printed. Bahan ajar cetak antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, wall card, foto atau gambar, model atau market. Dalam menyusun perkembangan bahan ajar yang perlu diperhatikan adalah judul atau materi yang disajikan harus berdasarkan materi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Bahan ajar yang cetak harus memperhatikan yang pertama ada susunan tampilan. Susunan tampilan yang menyangkut yang pertama urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah. Menyangkut kosakata, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat, dan kalimat yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menguji pemahaman. Menguji pemahaman yang menyangkut yaitu menilai melalui orangnya, checklist untuk pemahaman. Yang keempat, stimulan. Stimulan yang menyangkut enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong pembaca untuk berpikir, menguji stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Kemudahan dibaca yang menyangkut keramahan terhadap mata atau huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Urutan teks terstruktur, mudah dibaca. Yang keenam, materi instruksional yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, lembar kerja, atau worksheet. Yang kedua, bahan ajar dengan audio, misalnya kaset atau CD, radio, dan speaker. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengan audio visual. Bahan ajar ini dapat berupa video, film, orang, atau narasumber. Yang keempat, bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Misalnya dengan multimedia interaktif yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media, misalnya audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang digunakan untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif dalam menyiapkannya diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera, video, dan kamera foto. Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam jenis-jenis bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru atau instruktur seperti mengandung materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap atau nilai serta jenis bahan ajar yang mengandung information sheet, operation sheet, job sheet, worksheet, handout, dan modul. Mungkin itu saja definisi dan jenis-jenis komponen isi atau bahan ajar kurikulum yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.